106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Elo dengan masih ada, dan ini pas banget dengan keadaan gua sekarang. Masih ada di sini nemenin sampai dengan jam 6 sore, dan kalau jam 4 di hari Rabu itu akan ada yang namanya Creative Talk. Hari ini di Creative Talk gua udah ditemenin sama seseorang yang datang dari daerah Kopo ya? Ya, Kopo Selatan. Oh, Kopo Selatan ya? Bandung Selatan. Ya. Bandung Selatan. Nah, beliau adalah Taufik Abdurrahman, Ketua Umum Koperasi Syariah Baitur Rahim Syariah Indonesia, dan juga Ketua Yayasan Masjid Baitur Rahim Permata Kopo. Selamat datang di Mara FM. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang koperasi, langsung kepikiran, wah, boleh minjem nggak ya? Gimana sih? Koperasi itu nggak melulu tentang koperasi simpan pinjam dong. Tapi penasaran nih, pengen tahu sejarah terbentuknya Koperasi Syariah BSI ini gimana nih? Ini BSI bukan Bank Syariah Indonesia ya, Koperasi Syariah Baitur Rahim Syariah Indonesia. Betul. Ya. Singkatannya memang BSI. Beda tipis ya. Beda tipis karena kita jadi BSI, sekian hari kemudian BSI lahir juga. Oke. Namanya ya. Nggak ditunjuk. Jadi sejarahnya gini, waktu saya kan aktif di masjid ya, di seberang rumah waktu itu. Ya. Ada inisiasi dari pengurus masjid, waktu itu DKM ya, Pak Rohman Isngadi dan beberapa jemaah, ingin membangun satu lembaga ekonomi ya, lembaga keuangan yang berbasis syariah, gitu, supaya bisa lebih prakteknya lebih islami gitu ya. Nah, dari 2007 saya masuk Permata Kopo sampai 2009 masih wacana terus tuh. Nah, akhirnya memberanikan diri, sok saya inisiatif aja, kumpulkan 20 orang. Terkumpullah. Akhirnya yang hadir bukan 20 orang, 26 orang. 26 orang. Sok patungan 100.000-an. Terjadilah 2.600.000. 2.600.000 diputar ya, dalam bentuk pembiayaan buat konsumsi, buat usaha, tapi itu kurang kan 2.600.000. Pinjam dulu ke DKM 2 juta. Jadi 4.600.000. Berarti ini tahun 2009 tadi ya? 2009. Nah, itu bentuknya masih pra-koperasi, belum koperasi. Belum ya. Masih kekoperasian gitu. Oke, jadi 26 orang ya. Akhirnya 2 juta lagi minjem ke DKM. Tapi udah dibalikin langsung. Berapa bulan lah, 3 atau 4 bulan. Oke. Nah, itu dari dana yang berarti jumlah total berapa? 4.600.000 berarti ya? Iya, 4.600.000. Itu udah kepake buat apa aja nih? Pembiayaan apa aja? Pembiayaan ya, yang mau beli barang, karena ini sistem syariah, kita beliin dulu barang. Kan misalkan mau beli handphone, kita beliin handphone, kita jual ke anggota. Beli apapun kita beliin, terus muter, dan kita punya margin kan. Bukan bunga ya. Bukan, betul. Margin. Itu margin bertumbuh terus gitu. Dan kantor kita tuh di samping mihrab masjid. 1,5 kurang meternya, 1,5 meter kali 2 meter lah kali. Kecil banget ya. Nggak apa-apa. Yang penting kan fungsinya. Jadi dari semenjak itu 2007 sampai 2009 hanya sekedar wacana. Kan? Baru terbentuk 2009. 2009. Semenjak 2007 sampai 2009 wacana doang tuh akhirnya cuma ngobrol-ngobrol doang aja. Hayu, tapi nggak ada yang berani prung gitu. Untungnya prung apa? Der gitu ya. Jreng. Iya, gitulah. Untungnya Kang Taufik yang menginisiasi, akhirnya terjadilah ya. Dan direstui sama DKM. Oke, alhamdulillah ya. Sudah berkembang sejauh apa nih si Koperasi Syariah ini? Kalau kita berkembang berarti before after ya. Afternya yang tahun ini aja gitu ya. Betul. Dulu 2.600.000, asetnya sekarang udah 4,88 M. 4,88 M? Hampir 5 M. Hampir 5 M? 5 M, ya. Itu tuh maksudnya aset ya? Asetnya 4,88 M. Menjelang 5 lah sekarang mungkin ya, lebih. Nanti habis siaran kita ngobrolnya sama bikin koperasi juga. Anggota dari 26 orang, sekarang itu yang anggota yang sudah register anggota itu 1.266 orang. 1.266. Kalau sama calon anggota itu 1.600-an. Kenapa masih calon? Belum fit and proper testnya? Persyaratan dari keanggotaannya belum lengkap. Belum lengkap. Ya, simpanan pokok lah atau apalah, banyak persyaratan yang memang harus. Paling jauh yang jadi anggota di 1.200 sekian itu, anggota itu paling jauh dari mana domisilinya? Skop kita sebenarnya Kabupaten Bandung. Cuma anggota kita punya saudara-saudara, teman-temannya yang di luar Bandung, dari Jakarta juga ada, Sukabumi juga ada. Tapi minoritas ya. Mayoritas itu di Kabupaten Bandung, dan sekitar 70% masih Kecamatan Margahayu, kemudian selebihnya ada di Kecamatan Dayakolot, dan menyebar sampai ke Gunung Puntang, Arjasari gitu. Pokoknya Kabupaten Bandung aja. Bandung aja. Ya, kalau yang saudara di luar Kabupaten Bandung mah ya sedikit lah.
Gitu ya, nggak terlalu banyak. Tapi lancar ya. Alhamdulillah. Kalau ngomongin tentang koperasi, misalkan koperasi syariah BSI, selain tadi jumlah anggotanya bertambah banyak, terus juga asetnya juga tambah gede gitu ya. Betul. Ini apa aja sih, dan bakal ada inovasi terbaru apa nih dari koperasi syariah BSI? Ya, improve tuh kami lakukan setiap saat gitu ya. Jadi kalau yang menjelang akan datang ini kita tetap akan digital improvement-nya kita kembangkan. Saat ini digitalnya kita baru sampai pada branchless lah. Jadi si mitra kami, kita punya mitra, ada 6 orang, dia yang menyebar untuk akuisisi anggota, terima tabungan, terima angsuran, itu dia berbekal tab atau handphone dan Bluetooth printer. Nah, nanti dia input link dengan koperasi langsung real time. Kalau lagi sinyal nggak bagus bisa input dulu, nanti di-upload. Nah, kita punya plan itu pinginnya nanti si HP gadget itu sudah ada di anggota customer. Jadi yang input pinginnya. Nah, cuman masalahnya kan segmennya menengah bawah tuh. Nah, untuk teknologi itu mungkin ada yang handphonenya nggak support, ada yang memang gaptek dan sebagainya. Mungkin nanti harus bertahap. Tapi kalau bertahap sedikit dulu itu cost-nya tinggi. Harus langsung banyak. Makanya PR kita perbanyak dulu anggota, nanti teknologinya masuk ke anggota. Sampai saat ini kita masih pegang oleh kantor sama mitra-mitra kita yang ada di lapangan. Nah, saya mau jadi anggota, mau beli handphone itu Nokia pisang. Bisa, tapi itu jadul banget. Itu satu. Ada 2 lagi nih. Apa lagi? Kita kembangkan network dengan ada namanya konsep itu Trapo dan Traga ya. Trapo itu mitra perorangan yang sedang diarat 6 orang, nanti kita kembangkan ke mitra lembaga, yaitu baik DKM, ya lembaga-lembaga lain yang bisa kerjasama. Ya saat ini kita punya mitra tuh sampai ke DKM di Arjasari, kemudian di kerjasama dengan koperasi lain, Kopuri ya di Gunung Puntang. Jadi semua pedagang Gunung Puntang itu anggota kami juga. Gitu. Nah tadi kan ada beberapa yang belum memenuhi persyaratan untuk jadi anggota ya. Ya. Sebenarnya persyaratannya apa aja sih? Sebenarnya yang paling pokok tuh simpanan pokoknya kan kita simpan pokok 1 juta. Simpan pokok. Nah, mereka kan ada beberapa yang belum nyampe sana, tapi pingin jadi anggota kita layanin. Cuman mungkin fasilitas pembiayaan yang akan berbeda dengan yang sudah. Tetap diakomodir ya walaupun. Diakomodir, cuma mungkin dari sisi plafon dan segala. Karena kan jaminannya juga dengan tabungan yang masih kecil, ya kita juga mungkin harus ada manajemen risk lah ya. Kita harus lihat, harus mengenal dulu. Oke. Nah, kewajiban anggota sendiri setelah resmi jadi anggota di mana Kopsyah BSI ya, apa aja sih? Kewajibannya yang satu, dia harus simpanan pokok itu harus ya nyicil. Awalmu langsung boleh. Simpanan wajib 15.000 per bulan. Kecuali kalau ada pembiayaan yang lebih besar ya simpanan wajib bisa bertambah sampai 50.000 per bulan. Tergantung pembiayaannya. Ya harus rajin nabung. Jadi kita tuh si anggota tuh harus rajin neden. Harus rajin minjem, tong poho malikeun gitu kan. Jadi nabung harus, itu yang utama. Nah, nanti kalau dia kebutuhan buat usaha, buat konsumsi ya pinjam, nanti harus malikeun. Ada yang tentunya pola-pola saya. Oh iya lupa, tadi satu lagi nih, improvement tuh. Kita ada MCH, Mencerang Creative Hub. Mencerang itu masyarakat ekonomi cerdas, mandiri, dan berkembang. Panjangnya. Untung dimencerangin ya. Jadi Mencerang Creative Hub. Jadi kita nanti ada satu pendidikan, baik itu buat anggota maupun calon anggota, ataupun yang mau masuk anggota kita didik untuk berusaha. Setelah kita kasih pembiayaan buat usaha, dan kita dampingi. Nah, kemudian setelah dampingi, berkembang, ya kita nanti ada bagi hasil. Nah, itu satu untuk produktivitas, juga untuk kesehatan ya, artinya kelancaran, karena kita dampingi terus. Gitu. Nah kan tadi pembinaan atau ngebimbing anggota yang mau berusaha ya dalam hal ini anggaplah dagang misalkan segala macam itu, memang dari koperasinya sendiri ada semacam semacam acuan atau pendidikan, mendingan kalau misalkan mau jualan tuh apa segala macam kayak gitu ya, atau gimana? Atau memang si anggota sendiri sudah tahu apa yang dia mau gitu? Ya, sifatnya kita kan pendampingan. Jadi inisiatif, feeling bisnisnya, analisa market dan sebagainya yang mereka serahkan mereka. Ya skillnya apa? Cuma kita nanti dalam pelaksanaan selain pembiayaan kita dampingin. Ya, kita dampingin, dan kita juga sebenarnya punya juga konsultan untuk usaha ya, kita kerjasama dengan saya kan kerjasama dengan, bukan kerjasama, yang induk kegabungan koperasi syariah juga. Dan sekarang juga kita dibina oleh PUM Belanda ya. PUM Belanda itu kita lewat Unpas rekomendasi dari dinas ya, karena dinas dulu ngajak kita untuk masuk di inkubasi bisnis, sehingga itu ada linknya semua.
khusus untuk UMKM. Berarti terhitung dari tahun berapa nih punya badan usahanya? Tahun 2014. 2014 ya. 2014 kita berbadan hukum, pas kita juga punya kontrakan kantor. Oke. Ya. Ya, kontrak setahun dan alhamdulillah sekarang 2 rumah sudah dimiliki. Ih, Ya, serem. Ya, belinya 600 1,2 M beli. Ya, tapi bertahap ya. Ya. Ya, tapi even disebut bertahap, tapi kan itu ada step yang lumayan besar ya. Alhamdulillah. Dari mulai cuma ngontrak dengan ukuran berapa tadi? Bukan kontrak dulu, samping mihrab. Samping pinjam ke masjid. Iya kan? Ya, terus pindah ke gudang. Terus Gudang naikin 2 lantai, pindah ngontrak, terus beli lagi sampingnya. Tuh. Nah, sekarang udah yang satu tipe 70, yang satu tipe 60. Ya. Luas tanah berarti sekitar 280 lah. Ya. Gitu, kan. Tuh, teman-teman, nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya kalau misalkan menjalankan sesuatu dari mulai. Pokoknya intinya adalah apa ya kalau kayak gitu tuh ya? Istiqomah ya. Istiqomah, ya, konsisten dan militan. Ya, dan militan. Nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrolnya lagi, teman Mara yang mau misalkan ngobrol-ngobrol atau kebetulan rumahnya sebelahan nih sama Koperasi Syariah Baitur Rahim Syariah Indonesia. Terus pengen tahu lebih banyak lagi, WhatsApp aja 0811 2441 067 atau @marafmbdg. Masih ngedengerin 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Hari ini tadi sudah sempat di-mention kalau kita tuh lagi ngobrol dengan Kang Taufik Abdurrahman, Ketua Umum Koperasi Syariah Baitur Rahim Syariah Indonesia, sekaligus juga Ketua Yayasan Masjid Baitur Rahim Permata Kopo. Sudah menceritakan tentang awal terbentuknya si koperasinya, ya, terus juga perkembangannya seperti apa. Nah, kalau kan tadi disebutkan bahwa Koperasi Syariah Base ini embrionya dari Masjid Baitur Rahim. Betul. Nah, kalau sampai saat ini masih dalam naungan Masjid Baitur Rahim. Jadi di Masjid Baitur Rahim ini selain ada bidang-bidang yang di bawahnya ada divisi-divisi, ada beberapa lembaga. Nah, lembaga ini kita bagi 2. Ada lembaga otonom khusus, ada lembaga otonom umum. Nah, kalau khusus itu ownership-nya masih di yayasan, pengelolanya oleh yayasan, tim-tim dari yayasan lah, jamaah gitu ya. Kalau umum ini udah bisa diisi oleh profesional, ownership-nya udah berbeda, bisa join, bisa mandiri. Nah, si koperasi syariah ini itu otonom umum. Jadi ownership-nya kan ada di semua anggota. Anggota itu tidak semua jamaah Baitur Rahim, tidak semua jamaah Masjid Baitur Rahim, ada di yang lain. Kemudian pegawainya tidak jamaah juga, banyak profesional masuk di situ. Jadi bagian dari lembaga otonom Masjid Baitur Rahim. Oh, gitu kan. Oke. Nah, kalau kontribusi dari Koperasi Syariah sendiri nih ya di umat, di lingkungan BSI dan juga buat Masjid Baitur Rahim sendiri nih sebagai sarana ibadah dan juga sosial kemasyarakatan. Kalau dari sisi sosialnya dan ekonominya udah jelas ya bahwa kita memberdayakan jamaah dan umat Islam yang ada di Kabupaten Bandung umumnya ya. Jadi kita pemberdayaan, di situ ada pendampingan, ada kita juga sering mengadakan festival Baraya Indonesia ya. Baraya itu Baitur Rahim Syariah ya. Singkat terus. Iya, singkat terus soalnya biar masuk di top mind lah ya. Di top mind, betul. Jadi di sana juga ada basar UMKM, ada juga lomba-lomba anak-anak SD, SMP, TK gitu ya, ada semua. Jadi itu pemberdayaan ekonomi. Nah, di bidang ibadahnya ya kita juga dalam pemulasaraan jenazah gitu ya. Kita juga kerjasama dengan masjid. Ya, kita adakan ambulan ya, BSI adakan ambulan, kemudian tim pemulasaraannya ada di masjid, kita kelola bareng. Ya, selain kita sama di kajian muamalah ya, kita juga ada kajian muamalah. Ramadan kemarin kita kajian ekonomi syariah. Ya, nanti Sabtu depan kita kerjasama dengan MUI, Masjid, Koperasi, itu juga ada kajian muamalah. Penceramahnya dari ketua MUI-nya langsung. Gitu kan, ya. Ya, banyak lagi sih ya, termasuk juga kita penanganan kaum ghorimin yang terlilit hutang, yang terlilit rentenir. Ya, kita bayarin ke rentenir. Tapi harus ada komitmen, dia nggak boleh pinjam lagi. Kalau pinjam, ya, atau pembiayaan ke koperasi. Kita talangin dulu, tapi tidak ada bunga ya, tidak ada margin, tidak ada bagi hasil. Pinjamnya tutup hutangnya 3 juta ya 3 juta juga kembalinya gitu. Itu hanya membantu, itu sisinya selain kegiatan-kegiatan lain. Oke. Gitu. Kan kemarin ini ya Kang Taufik, Idul Adha ya, pemotongan hewan kurban segala macam. Nah, itu apa yang sudah dilakukan? Nah, di Idul Kurban kemarin ya alhamdulillah ya, semua lembaga yang ada dan lembaga yang di luar masjid juga ikut kontribusi. Misalkan dari PPLing, kita ada PPLing Permata ya, Perhimpunan Peduli Lingkungan. Dia bantu siapin lahan untuk kurban, lapang.
ya babat rumput, kasih pagar, gitu, bebersih itu bagian PPLing. Ya, koperasi ikut kontribusi dalam kepanitiaan dan juga kita ada tabungan kurban, tabur. Jadi mereka nabung selama 10 bulan, nah nanti akan berkurban di tempat kita. Nah kemarin pas Idul Kurban kita promosi lagi dengan subsidi 100.000, ya terhimpun 21 orang. Anggota baru untuk nabung kurban. Bulanannya berapa sih kalau buat kambing? Tergantung harga kambingnya. Iya, nanti jadi untuk tahun ini tabungannya 400.000 per bulan, ya selama 10 bulan. Berarti kan 4 juta. Nanti plus minusnya kalau lebih kembaliin, kalau kurang nambah. Nah, nanti di akhir juga kita subsidi 100.000 buat biaya operasional, kita yang subsidi. Tapi juga ada tabur suka-suka. Artinya tabungan kurban suka-sukanya. Kumaha dinyawe gitu. Sabarahan nabung sebulan boleh, itu bebas. Nanti kurangnya tinggal nambah, lebihnya tinggal kembali. Tapi nggak keras ya kalau misalkan nabung, anggaplah 400.000 buat 10 bulan yang akan datang ya. Betul. Kemungkinan untuk selalu berkurban tiap tahun itu banyak ya. Betul. Ya, sebetulnya kami bisa lebih dari yang sekarang ada. Sekarang itu kan 11 sapi dan sekian ekor kambing gitu ya. Sebenarnya kita bisa aja melebihi dari 11 sapi. Cuman kan kita ngerjainnya mau sampai kapan. Tapi kalau lihat progres kemajuan sampai tahun ini, kemarin 11 sapi selesai jam 12. Ya, kalau pernah kita ngerjain sapi 13 sampai jam 9 malam gitu ya. 11 sampai jam 2, jam 3 gitu. Sekarang udah sampai jam 12 selesai. Artinya tahun depan itu bisa kita kelola misalkan 13-14 sapi. Ya, karena kita teknologinya udah masuk. Jadi tulang itu nggak dicacah gitu ya, pakai mesin sekarang ada 2 mesin. Ada dua mesin yang ngerjain gitu ya. Jadi terus jamaah nyiksikan daging gitu. Nyiksikan emang ngiris ya. Yang ngiris. Itu kita kerjasama dengan jagalnya juga ada. Jadi kita bisa cepat. Ya insya Allah kalau ke depan bisa lebih dari 11 sapi memungkinkan. Amin ya. Kolaborasi ini semua lembaga. Baik. Ya. Berbicara tentang yayasan yang tadi sempat dimention, Yayasan Masjid Baitur Rahim Permata Kopo ini, bisa diceritain sedikit nggak tentang yayasan ini? Yayasan ini ya, jadi yayasan ini awalnya kan dari inisiasi masjid dulu nih ya. Masjid itu dibangun 2006, inisiasinya di 2005. Jadi Permata Kopo itu penduduknya waktu itu sholat berjamaah dan sebagainya di rumah penduduk. Nah kemudian ada tokoh sana ya Pak Ruhia, Pak Suhu dan beberapa lainnya menginisiasi bangun masjid. Nah tahun 2006 alhamdulillah dengan dukungan developer dan swadaya masyarakat terbangunlah masjid. Waktu itu saya belum ada di sana ya. 2006, saya masuk 2007. 2007, jadi 2007 udah ada masjidnya. Nah, beralih atau berbadan hukum DKM ini, yang dulu DKM berbadan hukum tahun 2019. Jadi yayasan. Jadi yayasan ya. Kalau yayasan berarti kan sudah berbeda manajemennya gitu, harus lebih profesional, lebih bertanggung jawab, lebih transparan dan sebagainya. Nah, setelah jadi yayasan, kegiatan yang sudah dilakukan apa aja nih? Kalau yayasan YMBPK ini. YMBPK ya di yayasan ini banyak aktivitas ya, ada majelis taklim, yaitu majelis taklim ibu-ibu Ma'atu Solihah atau bapak-bapak di Ahad pagi atau di Sabtu, ada tahsin juga, ada lembaga filantropis kayak Baitul Mal Baitul Rohim gitu ya, itu juga ada. Kemudian di Baitul Tamwilnya itu koperasi syariah gitu ya. Kegiatannya sih ada juga madrasah diniyah takmiliyah. Ya madrasah ada ya, sekarang lagi renovasi bangunannya, juga renovasi masjid nih. Masjid terutama yang progresnya masih 50% lah ya. Kalau madrasah udah hampir selesai, 90% udah selesai renovasinya, karena kita butuh fasilitas yang lebih lengkap, lebih nyaman, lebih aman, lebih kondusif lah gitu ya. Jadi jamaah lebih nyaman di sana gitu ya. Nah, juga ada tahsin ya, untuk membenarkan atau membaca Al-Quran dengan benar dan baik gitu ya. Itu juga ada, dan kegiatan-kegiatan lainnya ya, seperti tadi pemulasaraan jenazah dan sebagainya. Diniyah itu berarti sekolah SMP ya? SD ya. SD? Ya. Oh SD. Nah, tapi kita juga punya rencana ke depan itu pengen ada kober. Dan TPA itu bukan ini ya, tempat penitipan anak gitu ya. Itu nanti mau ada, tapi masih dalam planning. Mudah-mudahan 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian ada. Itu masih plan ya. Yang sudah jalan itu madrasah diniyah takmiliyah. Baik, nanti kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrol sama Kang Taufik Abdurrahman dari Ketua Umum Koperasi Syariah Baitur Rahim Syariah Indonesia dan juga Ketua Yayasan Masjid Baitur Rahim Permata Kopo. Ayo dong, jangan bengong aja. Kalau misalkan mau nanya mah boleh banget. 0811 244 1067 atau @MaraFM BDG. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Ya, masih ngobrol-ngobrol tentang Koperasi Syariah Baitur Rahim Syariah Indonesia
dan juga Yayasan Masjid Baitur Rahim Permata dengan Kang Taufik Abdurrahman. Tadi sejarahnya udah disebutin, terus anggotanya dari kehitung sampai nggak kehitung udah disampaikan juga. Nah, tadi sempat ada obrolan tentang Masjid Baitur Rahim ya. Tuh. Ini daya tampungnya sendiri berapa sih? Kalau nanti sudah selesai, daya tampungnya itu lantai 1 190-an ya. Lantai 2 150-an ya, 300-an lah ya kita masuk gitu ya. Tapi yang dibangun tidak hanya masjid. Kita bangun madrasah, renovasi ya, juga perpustakaan. Bahkan perpustakaan nanti ini inisiatif dari temen nih, konsep di atas ruang bacanya itu kayak co-working space gitu ya. Gaya benar. Pinginnya seperti itu biar nanti anak muda juga masuk, profesional masuk di masjid. Begitu sholat, bareng-bareng sholat, ngaji-ngaji, kalau kerja-kerja, belajar-belajar gitu ya. Itu ber-AC ya? Ber-AC. AG yang co-working itu AG, kalau yang di ruangan ada AC, ruang perpustakaannya. Ya ada mah jangan pakai tempat tidur ya. Tiis itu ya. Tiis. Tapi kalau misalkan pas awal-awal si masjid ini daya tampungnya cuma berapa nih? Ya paling 100 lah ya. 100 aja ya. Sekarang direnov. 100 kurang kali ya. 100 kurang ya. Sekarang direnov ya. Ini udah renov yang keberapa? Ini progres ya. Kalau saya hitung sih ini kalau lihat duit yang keluar itu udah 60%. Tapi sekarang kan ada inflasi ya, eskalasi harga ya. Jadi turun lagi 50%. Jadi harus nambah lagi duitnya. Makanya perlu cepet-cepet nih fundraising-nya gitu ya. Ya teman-teman semua yang ada di Bandung Raya ya bantulah untuk fundraising kami untuk donasinya gitu. Kemarin kan tahun 2020 sampai 2022 kan itu ya Covid ya. Yang terjadi di masjid ini apa sih kegiatan-kegiatan langsung pada Iya, kegiatan tentunya kita sholat, kasih jarak, gitu ya, pengajian, pakai protokol gitu ya. Protokol gitu ya. Di koperasi juga kita ada istilahnya waktu itu pengaman tuh namanya social distancing. Ya, social distancing. Itu kita pakai protokol ini semua. Sama yang offline dikurangin gitu kan ya. Iya. Dan kita pengajian juga pernah pakai podcast gitu ya kan. Di koperasi ada studi podcast, jadi taklimnya bisa di situ gitu. Pakai apa? Kalau meeting teh? Pakai Zoom ya. Begitulah. Dulu mah nggak kepikiran ya meeting pakai Zoom teh kayak gimana. Sekarang mah asam minum. Nah, kalau untuk progres renovasi masjid sendiri tadi disebutkan udah berapa persen nih sekarang tuh? Ya 60% lah ya. Ya. Jadi kita udah selesai konstruksi sudah. Kemudian sekarang dinding atas timur dan utara udah selesai. Sekarang rencananya mau ke mihrab. Ya depannya masjid ya. Kalau ini sendiri arsitekturnya sendiri dari jemaah sendiri atau siapa? Kita biasa galang potensi jamaah. Ya. Ada di kita kan punya banyak arsitek gitu ya, desainer. Oh, banyak ada situ. Jadi ya gratisan lah. Cari keberkahan. Ya. Berkah ya. Berkah. Oke, nanti si masjidnya ditingkatin kan ya? Iya. Fasilitas tadi ada co-working space. Ya, mirip begitu konsepnya ya. Konsepnya seperti itu ya. Terus ada madrasah. Madrasah ada. Perpustakaan. Ya, tempat ibadah ada ya, tempat ibadah. Oh, ya pasti ya itu ya. Nah, kalau misalkan nih teman Mahar pengen berkontribusi dalam pembangunan masjid, caranya gimana? Nah, ini penting banget nih. Penting banget. Penting banget. Satu, kalau mau ngingkik gitu ya. Mau lihat masjidnya gitu seperti apa progresnya, bisa store tunai langsung ke koperasi. Ya, jadi datang ke masjid di seberangnya ada koperasi syariah, store tunai boleh. Ya. Harus jadi anggota dulu. Oh, enggak lah, boleh langsung donasi aja kan gitu ya. Kemudian bisa juga transfer. Ya, kita ada 2 rekening bank DKI Syariah sama BSI. BSI-nya Bank Syariah Indonesia ya. Ini saya sebut aja ya angkanya nomor rekeningnya ya. Untuk Bank DKI Syariah kita punya nomor rekening 7142 4000 ya. 129 atas nama Yayasan Masjid Baitur Rahim Permata Kopo. Kemudian di Bank Syariah Indonesia itu nomor rekeningnya 712 749 816 9. Itu nomor rekeningnya untuk transfer. Sebenarnya kita QRIS juga ada. Nyampe masjid ada QRIS tinggal scan. Ini ada pertanyaan dari Dita. Dita nanya nih, kalau memang misalkan saya tinggalnya di Kota Madia. Ya. Tapi mendengar tentang
konsep ini Koperasi Syariah Baitur Rahim Syariah Indonesia ini saya tertarik untuk ikut jadi anggota. Nah, kalau dia nyebrang ke kabupaten boleh? Boleh aja. Jadi anggota luar biasa lah kali ya gitu ya. Sebenarnya anggota kami juga ada beberapa karyawan dari RSHS, ya, ada karyawan dari Adira Finance. Domisili kebetulan di situ? Di Kota Bandung. Oh, di Kota Bandung. Jadi temennya jamaah gitu ya, diajak gitu, ada banyak. Nggak banyak sih, jadi ada lah gitu ya. Gitu. Tapi berarti ya terbuka buat siapa aja ya, tidak melulu hanya warga Kabupaten Bandung aja gitu. Nggak usah ya. Tapi memang kita fokus pembinaan dan skopnya memang Kabupaten Bandung, tapi tidak menutup kemungkinan dari luar. Kalau nanti suatu saat dari luarnya banyak, kita bisa naik grade jadi koperasi di bawah Dinas Koperasi Jawa Barat. Pas sekarang masih di bawah Dinas Koperasi Kabupaten. Nah, memang ada rencana ke sana, cuma kita harus lihat dulu jumlah anggotanya, potensinya seperti apa, ya kita bisa masuk di Dinas Koperasi Jawa Barat. Oke. Gitu. Kalau dari Rani menerima sumbangan Al-Qur'an kah? Al-Quran kita terima sumbangan sudah beberapa ya, termasuk dari Darut Tauhid salah satunya, dan beberapa kita terima ya untuk sumbangan Al-Quran ya, untuk membantu memfasilitasi baca Al-Quran. Kebetulan kita juga sekarang kan ada tahsin ya, itu juga butuh Al-Quran. Tapi memang sekarang sudah ada. Tapi nanti kalau misalkan kerjasama kita butuhkan, di sana kan masjid juga banyak gitu kan. Masjid banyak. Nah, kita juga bisa bantu juga untuk distribusi bisa ya gitu. Jadi ya keinginan kami sih masjid kami itu bisa jadi percontohan Kabupaten Bandung lah gitu. Gitu. Ini kalau dari Ferry, tadi sempat dengar katanya akan ada perpustakaan ya. Betul. Saya punya buku banyak di rumah. Kira-kira kriteria buku apa saja yang bisa disumbangkan? Ya, paling penting itu buku tentang keagamaan ya, keagamaan Islam. Buku umum juga boleh, tentang teknologi apapun boleh ya. Dan kita memang selain yang buku juga nanti ada e-book juga ya. Kita konsepnya nanti ada di ruang baca juga, nanti harus ada PC ya untuk bisa buka e-book ya. Jadi itu kita mau perpustakaannya nggak tradisional, tapi lebih ke modern yang sekarang ini. Gitu ya. Diterima aja sih kalau diterima aja ya. Yang penting nyambung dengan apa visi misi kita. Kalau kegiatan yang akan datang yang akan dijalani apa sih dari yayasan mungkin selain tadi pembangunan masjid ya? Ya kami sih dari yayasan pingin istilahnya masuk ke digitalisasi ya. Digitalisasi artinya dari sistem pelaporan atau transparansi keuangan itu kita masuk ke web dan sebagainya, itu ingin masuk ke sana. Kemudian juga kita ingin pengelolaan jenazah itu lebih profesional lagi. Artinya ada satu pengelola yang memang profesional, siap kapan saja dan dari A sampai Z gitu ya. Dari mulai pemulasaraan, dari memandikan, mengkafani sampai menguburkan, tenda buat tamu, kursi, ambulan, semua udah disiapkan ya. Syukur-syukur kita nanti punya wakaf makam juga kan gitu ya. Sampai saat ini belum punya wakaf ya, wakaf makam itu juga ingin seperti itu. Dan juga kita ingin ada pembinaan lebih ke generasi muda gitu ya, ulah aki-aki, nini, bapak-bapak, ibu-ibu. Generasi harus masuk ya. Kita ingin ada komunitas remaja masjid ya, kurma lah gitu ya. Kurma, nah ini juga akan link dengan perpustakaan nanti. Jadi perpustakaan nanti orang-orang itu akan lebih ke digital perpustakaannya, mengelola dan sebagainya. Jadi sebagai kru-nya lah nanti. Itu juga ingin masuk ya. Jadi generasi muda kita bawa ke masjid juga. Plannya seperti itu. Ngomongin tentang generasi muda nih, Kang Taufik. Kalau Gen Z-nya gimana sih kalau mengunjungi masjidnya? Intensitasnya seperti apa? Nah, Gen Z itu kan istilahnya dia beda dengan yang sebelumnya, dia harus lebih ke digitalnya masuk gitu ya. Jadi mungkin di masjid itu harus benar-benar ada wifi yang bagus gitu ya. Dia bisa buka semuanya, tentunya tidak terlepas dari bimbingan kita. Mereka tuh senangnya kan ada tempat kumpul, tapi dia bisa kerja sendiri, hiburan sendiri, mabar sendiri, semua di situ. Tapi tempatnya ada satu di masjid. Jadi diingatkan nih, azan berhenti dulu, pasti sholat dulu gitu kan ya, ngaji dulu. Tapi tetap activity dia ada di situ gitu. Jadi yang tadi nanti itu di atas perpustakaan itu udah ada lahan, berarti lantai 3 ya. Ada lahan 8x4 lah ya. Kita pingin ada konsep yang itu co-working space itu konsepnya ya. Tapi nanti kita kontrol juga, jangan sampai aneh-aneh di dalamnya gitu. Betul. Jangan sampai orang-orang datang ke situ terus pakai VR ya, teknologi VR, sholat mah henteu virtual sholatnya. Sholat virtual. Kalau akun IG kayak gitu ada nggak? Saat ini belum di create, sebetulnya ada. Ada, kemudian tidak aktif.
Ya. Ya, saya sih baru masuk jadi ketua yayasan tahun ini ya. Ya. Sebelumnya ada teman kami gitu ya. Nah, saya lihatnya belum aktif, tapi yang PIC-nya kemarin sudah bicara ke saya, Pak, nanti kita akan recovery. Yang penting ada konten. Ya. Link juga dengan perpustakaan nih. Perpustakaan juga akan coba create juga nanti kolaborasi juga dengan koperasi. Jadi semua konten masjid nanti akan masuk di situ. Ya. Gitu. Jadi semua kontennya akan masuk di situ semua. Karena hari gini mah penting ya. Penting banget. Sosmed itu ya, mau itu IG, TikTok tuh. Ya, Mungkin IG, mau buka Friendster. Ayah, udah nggak ada. Harapan dan pesan-pesan mungkin buat teman Mara nih, Kang Taufik. Ya, kalau harapan sih masjid cepat selesai. Ya, Itu saja. ada ini nggak sih estimasi kira-kira, maksudnya dengan sekarang tuh tadi hitungannya berapa, 60% ya? Ya, 60%. Bisa sampai akhirnya berdiri, bisa dipakai, sudah finishingnya, udah segala macem. Nah biasanya kan yang lama tuh finishing ya? Betul. Ya. Kalau bicara target sih ada. 2 tahun harus selesai. 2 tahun harus 2 selesai. tahun ke depan. 2 tahun lagi harus selesai. Itu target. Ya, tapi kalau lihat dari perkembangan, kalau actual perkembangan fundraising yang kayak sekarang tidak bekerja dengan hal yang beda, itu nggak akan nyampe 2 tahun selesai. Nah, coba nanti akan kita coba digital fundraising. Kemarin kita udah ada training ya, kerjasama dengan ITCON ya. ITCON peduli ya. Nah, itu ada trainernya sana. Kita ada anak muda 5 dan beberapa senior ya. Saya nggak ngomong orang tua. Senior, itu training. Nah, cuman ini setelah training, nah ini eksekusinya belum. Sempat saya cari karyawan ada untuk ngelola itu gitu ya. Biar fundraisingnya jalan. Keburu magang di tempat lain. Akhirnya berhenti lagi. Nah, rencana akan coba lagi ya dengan profesional yang masuk, yang lamar sudah ada 1. Nah, mudah-mudahan ini bisa jalan fundraisingnya. Itu 1. Kemudian lewat ke lembaga-lembaga proposal juga kita akan sounding terus. Nah, sampai saat ini lebih banyak di internal ngambil fundraisingnya gitu ya. Jadi kurang begitu cepat. Tapi nggak tahu juga ya, saya bicara begini tanpa dukungan jamaah, tanpa dukungan pimpinan-pimpinan yang ada di sana, tokoh-tokoh sana juga nggak ada progres ya. Tapi kalau misalkan ketergesaan mungkin rusuh sendiri yang lain diem kan kita juga repot. Nah, mudah-mudahan. Tapi saya lihat kekompakan sekarang tuh kayaknya bisa lah, insya Allah ya. Banyak yang nawarin, Pak, saya cari dananya. Yang ini nawarin. Ya mudah-mudahan tidak lama 2 tahun target tercapai lah. Insya Allah. Amin. Ya, mohon doa dan dukungannya. Amin. Dan donasinya. Iya, pasti. Kalau pengen cepat mah cari orang namanya Sangkuriang aja. Oh gitu ya. Biasanya nanti jadi kayaknya. Paling kurang 1. Kurang 1. Iya Kak Jo. Oke, terima kasih Kang Taufik untuk sharingnya. Ya, sama-sama. Jadi teman Mara juga thank you udah nge-WhatsApp ke sini. Barusan kita ngobrol dengan Kang Taufik Abdurrahman, Ketua Umum Koperasi Syariah Baitur Rahim Syariah Indonesia, dan juga Ketua Yayasan Masjid Baitur Rahim Permata Kopo. Kalau misalkan penasaran, pengen datang ke sana, ya alamat ininya ada alamat. Ya, Permata Kopo. Blok H 99. Permata Kopo Blok H nomor 99. Nah, kalau Koperasi Blok H 62. Ya, masih sekitar situ ya. Seberangan ya. Seberangan. Oke, terima kasih sekali lagi Kang Taufik, dan juga buat teman Mara jangan lupa kemana-mana karena gue masih akan di sini sampai dengan jam 6 nanti. Stay tune.